Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Endang Marzuki, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar agroindustri, dan teman-teman teknologi rekayasa komputer kelas A yang kami cintai. Perkenalkan, saya Fatina Yunita dengan NIM J0304211150. Saya Zuratul Syafiqoh dengan NIM J0304211083. Saya Anani Tutapa Jayanto dengan NIM J0304211156. Dan saya Muhammad Rangga Malik dengan NIM J0304211039. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perkembangan komoditas industri susu di Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia, yang dulunya bernama Hindia Belanda, adalah suatu negara yang berada di bawah perintah Belanda sebagai negara jajahannya. Budaya Eropa, khususnya Belanda, memiliki pengaruh kuat sebagai faktor pendorong masuknya susu ke Hindia Belanda. Orang Eropa, khususnya Belanda, pada umumnya memang memiliki tradisi gembala. Selain itu, kualitas susu dari sapi perah Belanda juga baik. Masyarakat Belanda juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi susu sapi. Orang Indonesia dan masyarakat Asia Tenggara tidak memahami khasiat dari susu, sehingga mereka tidak tahu jika susu adalah salah satu minuman yang bisa dikonsumsi. Maka dari itu, jumlah sapi perah di Hindia Belanda yang dapat menghasilkan susu dengan kualitas baik sangatlah rendah. Hal tersebut mendorong bangsa kolonial untuk membudidayakan susu di Indonesia dengan mengimpor sapi perah dari India, Belanda, dan Australia di abad ke-19 dan 20. Sapi perah tersebut akhirnya dibudidayakan di kawasan-kawasan yang bercuaca dingin. Salah satu daerah dan yang pertama kedatangan sapi perah impor adalah kawasan Lembang. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan orang Eropa saat itu. Awalnya, susu ditujukan hanya untuk dikonsumsi oleh bangsa Eropa saja, bukan untuk kaum pribumi. Orang Indonesia mulai mengkonsumsi susu pada abad ke-19 dan 20. Pada masa tersebut, orang Jawa, orang Melayu, atau penduduk asli di wilayah jajahan Belanda mulai meniru kebiasaan orang Belanda yang mengkonsumsi susu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat konsumsi susu per kapita rakyat Indonesia tahun 2020 adalah 16,27 kg per kapita per tahun. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Vietnam yang mencapai 20 kg per kapita per tahun, atau Malaysia yang kurang lebih 50 kg per kapita per tahun. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan susu pada Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta ton per tahun. Sementara itu, donasi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional baru sekitar 22,7%. Sisanya 79,3% masih dipenuhi dari impor. Mengutip data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Binatang, Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta BPS, populasi sapi perah secara nasional tercatat terdapat 568.000 ekor pada tahun 2020. Lalu semakin tinggi sedikit di tahun 2021 menjadi 578.579 ekor. Adapun 8 provinsi penghasil sapi perah terbanyak di Indonesia, yang pertama Provinsi Jawa Timur. Jumlah sapi perah di wilayah ini juga meningkat pada tahun 2020 menjadi 293.556 ekor. Kemudian pada tahun 2021, angkanya naik lagi menjadi 301.780 ekor. Kedua, Provinsi Jawa Tengah.
Populasi sapi perah di provinsi beribu kota Semarang ini naik menjadi 141.395 ekor di tahun 2020. Sedangkan pada 2021, jumlah sapi perah di Jawa Tengah tercatat ada 142.124 ekor. Ketiga, Provinsi Jawa Barat. Populasi sapi perah pada Jabar menurun menjadi 118.434 ekor saja pada tahun 2020, tetapi naik lagi menjadi 119.915 ekor di tahun 2021. Keempat, Provinsi Sumatera Utara. Total sapi perah pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.953 ekor. Tahun 2021, populasi sapi perah di Sumut mencapai 5.034 ekor. Kelima, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sapi perah menurun pada tahun 2020 menjadi 3.520 ekor. Lalu pada tahun 2021, populasi sapi perah kembali menurun menjadi 3.468 ekor saja. Keenam, DKI Jakarta. Pada tahun 2020, jumlah sapi pada Jakarta mengalami peningkatan menjadi 2.053 ekor. Terakhir pada tahun 2021, angkanya naik lagi menjadi 2.074 ekor. Ketujuh, Provinsi Sulawesi Selatan. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.101 ekor, tapi kembali naik sedikit menjadi 1.130 ekor pada tahun 2021. Yang terakhir, Provinsi Lampung. Menurut data BPS, populasi sapi perah di Lampung bertambah menjadi 1.021 ekor pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2021 tercatat ada 1.037 ekor. Manfaat olahan. Olahan susu memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya meningkatkan massa tulang, menurunkan lemak tubuh, menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, mengurangi natrium dalam tubuh, mencegah pertumbuhan kanker, meningkatkan mood bahagia, mencegah penyakit osteoartritis, meningkatkan imunitas tubuh, serta mempercepat penyembuhan luka, dan masih banyak lagi. Produk hasil olahan. Dari susu dapat menghasilkan berbagai jenis produk olahan, seperti diantaranya keju. Keju dihasilkan dari susu dengan proses pemisahan zat padat dari susu. Lalu ada yogurt. Fermentasi laktosa pada bakteri susu akan menghasilkan asam laktat yang bekerja dalam protein susu untuk menciptakan rasa asam yang khas. Lalu ada mentega. Bahan utama pembuatan mentega adalah krim susu. Lalu ada es krim, terbuat dari susu atau krim susu yang diberi campuran pemanis dan pewarna makanan agar lebih menyegarkan. Lalu ada custard atau fla, merupakan olahan susu atau krim susu yang dimasak dengan kuning telur untuk pengentalan. Lalu ada selai. Selai coklat selalu membutuhkan susu untuk menciptakan rasa khas, terutama susu jenis skim. Lalu ada biskuit. Kebanyakan biskuit dibuat dari campuran susu, tepung, dan mentega. Lalu ada permen susu. Pembuatan permen berbahan susu membutuhkan setidaknya 2 liter susu segar dengan proses penguapan air susu yang tidak sebentar. Lalu ada dodol susu. Tak ada yang berbeda dalam bahan dan proses pembuatannya, sama seperti dodol pada umumnya, hanya saja terdapat penambahan susu cair dalam proses pembuatannya. Selain dapat dijadikan produk hasil olahan berubah bentuknya, susu juga dapat diolah menjadi produk olahan yang tidak merubah bentuk aslinya, diantaranya fresh milk atau susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi merupakan susu sapi segar yang telah dipanaskan dengan suhu tinggi selama beberapa waktu. Proses ini dilakukan untuk membunuh
dan mencegah pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme penyebab penyakit, seperti bakteri, jamur, dan ragi. Selain itu, proses pasteurisasi juga bisa memperpanjang usia penyimpanan susu hingga 2-3 bulan. Adapun tujuan dari pasteurisasi ini bertujuan untuk membunuh bakteri patogen serta untuk meningkatkan kualitas susu. Juga untuk membuat susu agar lebih aman untuk dikonsumsi. Pasteurisasi bisa menghancurkan berbagai enzim yang tidak diinginkan dan banyak bakteri merugikan. Ada 2 jenis cara pasteurisasi, yaitu pasteurisasi lama atau low temperature long time dengan suhu sekitar 62-65 derajat Celcius selama 30 menit. Ada pula pasteurisasi sekejap atau high temperature short time dengan menggunakan suhu 85-95 derajat Celcius selama 1-2 menit. Ada pula susu UHT atau ultra high temperature, adalah sterilisasi bahan pangan sebelum pengemasan, kemudian dimasukkan dalam kemasan pre-steril pada udara yang steril. Susu yang diproses dengan cara ini menggunakan suhu sekitar 135 derajat Celcius dengan waktu 2-5 detik. Adapun kandungan gizi dalam 240 ml susu UHT adalah 7,99 gram protein, 12 gram karbohidrat, 105 mg kalsium, 101 mg natrium, dan 0,192 gram asam lemak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, komitmen yang besar Kementerian Pertanian untuk peternak telah menghasilkan produktivitas sekaligus mendorong kesejahteraan. Melalui kebijakan yang pro terhadap peternak, khususnya sapi perah, setidaknya telah meningkatkan produksi sapi dari 1,4 juta ton menjadi 1,6 juta ton. Produksi susu peternak meningkat karena kami menerbitkan Permentan nomor 26 tahun 2017. Kemudian direvisi menjadi Permentan nomor 33 tahun 2018 yang mensupport mereka. Intinya, peternak rakyat didorong menjalin kemitraan dan susu yang dihasilkan ternak bisa diserap oleh industri. Terang Menteri Pertanian pada acara rapat anggota tahunan Koperasi Peternak Susu Bandung Utara di Lembang. Beliau juga menambahkan bahwa yang juga penting ditekankan adalah peningkatan harga susu sapi yang dari Rp4.000 sebelum ada permentan menjadi Rp5.000 sampai Rp6.500 per kilogram. Ini artinya kenaikan sebesar Rp1.000 saja, berarti pendapatan petani naik menjadi Rp1,6 triliun. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.